Halo Sobat FIT, kembali lagi bersama saya Azi Ahmad Fauzan, host dari POVIT, Podcast Fakultas Ilmu Terapan. Selamat datang di POVIT. Oke, seperti biasa kalau misalkan POVIT udah hadir kembali, tentunya POVIT bakalan menghadirkan narasumber yang sudah pasti luar biasa. Oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo semuanya, halo, perkenalkan nama aku Lintang Putri. Di sini aku dari jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Aku di sini semester 5. Halo Mas Aji. Halo Halo Lintang. teman-teman. Apa kabar nih Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Lintang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat alhamdulillah. Oke, baik Sobat FIT, seperti yang mungkin sebagian orang juga udah tahu ya bahwa Lintang ini baru saja selesai melaksanakan POMN atau program Ormawa Membangun Negeri. Nah, sebelum kita berbicara atau berbincang lebih lanjut nih terkait POMN tim Lintang ini, sebelumnya Lintang kan dari tim Metalabs ya? Iya betul, dari tim Metalabs. Oke, kita gali sedikit soal Metalabs, boleh ya? Boleh banget. Oke, apa sih Metalabs itu? Metalabs itu sebenarnya study group yang ada di FIT sih, salah satu study group ya yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Kalau misalnya nanya kepanjangannya, aku juga nggak terlalu hafal. Setahu aku itu Multimedia Engineering Technology Research and Laboratory gitu. Untuk kepanjangannya sendiri, gitu sih. Untuk Metal sendiri itu tuh kita ruangannya ada di lantai bawah, di lantai 1. Itu tuh ada di paling ujung di sebelah kanan gitu. Oke nih, siapa tahu jadi informasi juga ya buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan pengen gabung Metalabs itu gimana sih? Ada syarat khusus kah atau? Oke. Syarat pasti ada sih ketentuannya, karena kan kita tergabung dalam organisasi mahasiswa di Telkom University, pasti ada syarat-syarat tertentu kan. Mungkin untuk syaratnya itu untuk masuk ke menjadi salah satu anggota dari Metalabs itu gampang banget. Mungkin teman-teman nanti langsung dilihat aja, kita bakal open recruitment sih di Metalabs nantinya gitu. Dan untuk syarat-syaratnya ya seperti biasa aja sih, CV, portofolio, terus juga memperlihatkan apa mereka itu masuknya ke divisi mana. Misal ada 3D, ada 2D, ada programming, ada banyak juga di sana. Di sana juga kita menampung teman-teman belajar bareng ya gitu. Enggak yang harus langsung OP masuk sana, enggak kok gitu. Jadi kita di sana tuh belajar bareng sampai nanti kalau misalnya ternyata sudah bersedia akan dijadikan asisten laboratori gitu. Oke, tuh jadi buat teman-teman semua yang nunggu-nunggu tadi udah ada di spill dikit ya. Mau oprek, jadi boleh buat teman-teman semua yang mau gabung Metalabs nih, dipantengin aja terus. Oke, kita ke topik pembicaraan kita nih. Gimana sih awalnya Lintang dari Metalabs itu bisa ikutan POMN gitu? Oke, kalau misalnya gimana, jadi di Metalabs atau study group di FIT ini biasanya menampung segala informasi mengenai lomba-lomba yang dihadirkan oleh Ditmawa. Terus juga biasanya tuh kita nampung-nampung di Metalabs. Terus kita buat grup, nih siapa yang mau ikut LIDM misalnya, atau POMN atau gimnastik, itu kita buat grupnya di Metalabs. Nah kalau Lintang sendiri itu kemarin kebetulan banget Lintang mau ikut POMN karena sebelumnya LIDM gak lolos gitu. Masih tetap pengen coba teman-teman. Semangatnya harus terus berjalan. Walaupun mikirnya sebenarnya udah down, cuman kayak ya udah coba lagi aja kali ya Mas Aji ya gitu. Nggak ada yang salah lah kalau coba-coba lagi. Akhirnya coba lagi, tapi ditunggu sama teman-teman di Metalabs karena ternyata kurang tim nih dari Metalabs gitu. Akhirnya kita nyari-nyari di luar Metalabs yang tidak tergabung dari Metalabs. Akhirnya ngajaklah di tingkat, kemudian juga teman-teman sebaya gitu di seangkatan yang tidak tergabung dari Metalabs sebenarnya Mas Aji gitu. Oke, jadi memang ada beberapa anggota juga ya di tim Lintang. Kalau boleh tahu siapa aja sih anggotanya? Siapa aja ya? Banyak banget sih Mas Aji. 10 orang nih. 10 orang. Sebenarnya apa sih? Itu ada Adit, terus kemudian juga ada Radit, itu terus ada Nadine, Filia, ada Lintang Retno. Ini ada Lintangnya ada 2 nih. Ada Lintang Retno, kemudian juga ada Filia Reski, terus juga ada Agis, ada Agis. Kita ada 2 di tingkat. Itu ada
Riana, terus juga ada Alvin, satu lagi itu ada Kimi gitu. Oke, jadi kalau dari Metal Lab sendiri tadi udah dipersiapkan ya orang-orangnya, ataukah Lintang justru cari sendiri nih anggota siapa aja yang bisa mungkin masuk di tim Lintang kayak gitu? Oke, biasanya gini sih Mas Haji, Hmm. tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Metal Labs nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Kita ambil orang dari luar Metal Labs tuh nggak apa-apa banget. Cuman biasanya diwadahi dulu nih, kamu Iya. mau ikut PWMN nggak? Ada nih tim yang kurang di Metal Labs. Kamu mau masuk tim ini atau kamu mau buat tim sendiri? Biasanya Metal Labs itu bertanya seperti itu sih, gitu. Oke, tadi udah ya yang gimana sih awal tim Lintang ini bisa ikut PWMN gitu. Lanjut kita ke kapan sih pelaksanaan PWMN itu yang tim Lintang? Oke, untuk kapan pelaksanaannya itu udah cukup lama banget ya, karena kita tuh 1 semester Mas Haji. Oh, 1 semester. Iya, 1 semester. Berapa bulan berarti ya? Sekitar Sekitar 5 bulan. 5 bulan Iya, berarti ya? sekitar 5 bulanan. Cukup Lama lah, juga. cukup lama. Itu mulai dari kita tuh pas masih libur, kita udah buat proposal nih gitu. Kemudian pas masuk baru kita ajukan proposal sampai baru banget ya kemarin tuh belum evaluasi belum sih, cuman bulan kemarin ya, di bulan Desember kemarin itu kita udah submit laporan akhir gitu. Jadi Oke, laporan akhir udah iya submit laporan berarti akhir, ya. iya baru banget submit laporan akhir, alhamdulillah gitu. Setelah pelaksanaan Setelah berbulan-bulan pelaksanaan, juga. Oke, tadi kan udah mempersiapkan juga waktu dari libur, Lintang udah mempersiapkan proposal gitu. Iya betul. Kalau boleh tahu nih, apa judul proposal yang dibawa tim Lintang? Oke, kalau judul proposal tuh biasanya kalau misalnya dari awal-awal itu masih bisa diganti-ganti sih Mas Haji, karena kalau misalnya kita ngikutin struktur dari perlombaan ini, biasanya kita per fakultas dulu nih, Ya. gitu kan ya. Biasanya di fakultas, oh ini secara teknisinya mungkin secara penulisan proposalnya oke, diajukan kemudian lolos di Ditmawa, itu masih di ini lagi ya, masih diperlihatkan lagi apakah cocok untuk diajukan ke Dikti atau tidak. Kemudian di Ditmawa ini kalau dilihat cocok diajukan ke Dikti, baru di Dikti itu diseleksi lagi dapat pendanaan atau tidak gitu. Nah, kemarin tuh Lintang tuh ada 2 kali apa 3 kali mengajukan judul proposal yang akhirnya diganti lagi sih gitu. Untuk judul proposal yang fixnya itu kita tuh ada di implementasi multimedia interaktif bagi pengrajin wayang golek itu sebagai bentuk pelestarian budaya itu di Desa Bojongkoneng nih gitu Mas Haji. Keren banget, dari judulnya aja udah keren gitu ya. Iya gitu sih. Oh, gimana sih? Itu kan tadi di Bojongkoneng ya. Iya betul. Nah, apa yang jadi dasar alasan mungkin ya tim Lintang akhirnya memilih Desa Bojongkoneng, kemudian juga tadi dengan wayang golek? Iya. Apakah memang ada hubungannya atau justru Lintang membawa hal baru di desa tersebut? Oke, mungkin cerita sedikit kali ya Boleh. Mas Haji ya. Kita cerita-cerita aja. Oke, cerita-cerita aja lah gitu. Sebenarnya kenapa ambil judul tersebut itu berawal kita nyari dari desa-desa. Iya. Akhirnya kita kan mengumpulkan semua informasi dari masing-masing perorangan ya gitu. Desa mana yang akhirnya cocok nih, match sama kita gitu kan, diskusi dulu. Pada akhirnya ada salah satu desa yang menurut kita cocok, itu ya Desa Bojongkoneng ini. Itu berawal dari teman kita yang dulu pernah tinggal di sana ternyata Mas Haji gitu. Pernah tinggal di sana waktu kecil banget dia tinggal di sana. Beliau bilang di sana tuh memang suka dijadiin tempat KKN gitu. Oke. Akhirnya kita survei ke sana. Kemudian ketika survei akhirnya kita lihat nih tema apa yang cocok di Desa Bojongkoneng ini. Akhirnya ketika dilihat ini tema yang cocok itu adalah ekonomi kreatif. Pada saat itu kenapa ekonomi kreatif? Karena di sana tuh ada salah satu pengrajin wayang nih Mas Haji, cuman berhenti dikarenakan mungkin sudah banyak orang yang tidak mau lagi gitu, udah nggak terlalu interest ya sama wayang-wayang kayak gitu. Mungkin apalagi udah di zaman modern kayak gini ya. betul Biasanya gitu. kan kalau wayang kayak gitu anak-anak Iya mungkin betul. anak muda juga, cuman kan kalau sekarang kayak Iya. anak-anak lebih sering Iya, main gadget benar, dibanding benar. main-main yang tradisional kayak Iya gitu. benar. Kayak mikir buat apa sih gitu kan wayang. Nah dari situ akhirnya muncullah ide sayang banget gitu ya Mas Aji, kita ngeliat wayang tuh banyak banget di sana Mas Aji gitu. Akhirnya kita mikir gimana caranya anak muda sekarang tetap interest sama wayang dan tetap
tetap kita melestarikan budaya, tetapi menaikkan ekonomi juga di Iya. dalam desa tersebut gitu. Akhirnya kita mikir gimana caranya. Akhirnya kita mengimplementasikan salah satu ide kita, yaitu idenya adalah gimana sih wayang ini dijadikan agak sedikit modern, Mas Aji. Jadi si wayang ini tuh kita jadiin seperti wayang Lego. Wayang Lego. Oh Iya, iya. jadi tetap ada interestnya dong. Iya. Lego gimana tuh wayang Wayang bikin Lego. Lego gitu. Jadi kita buat gimana wayangnya bisa dirakit sendiri gitu. Oke. Kita juga jadi kan sebenarnya yang zaman-zaman sekarang tuh suka ya yang kayak gitu-gitu ya. Dan Sekarang sekarang pada juga anak-anak banyak yang beli Lego. iya benar. Orang tuanya pengen beli Lego gitu. Iya kan sayangnya kalau Iya. kita juga punya wayang kok gitu, Iya. kalau bisa dijadiin kayak gitu kenapa enggak gitu. Nah selain itu juga kita juga waktu ke sana tuh melihat packagingnya gitu, cara mereka berjualan itu masih secara mouth to mouth gitu. Jadi mulut ke mulut Iya. gitu ya, ke tetangga gitu. Jadi nggak ada penjualan yang signifikan melalui e-commerce gitu, nggak ada, Mas Aji. Kira gimana caranya menarik perhatian konsumen gitu terhadap si wayang golek ini gitu. Jadi kita buat sebesar ini sih Mas Aji untuk wayangnya. Iya. Saya nggak bawa contohnya lagi teman-teman. Makanya sebesar ini wayangnya itu bisa dirakit tersendiri Mas Aji gitu. Untuk dari tangannya juga kan ada 2 ya, tangan, kepala, bajunya pun dia bisa pakein sendiri gitu Jadi Mas Aji. kita bisa apa ya, kayak masang-masang sendiri gitu Iya ya. betul. Apalagi kalau mungkin buat anak kecil itu bisa Iya, betul. melatih sensor motorik juga ya buat betul anak-anak. betul banget. Iya Oke. karena kalau misalnya zaman dulu mungkin kalau misalnya zaman dulu mainnya Barbie ya. Oh iya. Nah, kan kalau Barbie dari luar lah ya Mas Aji. Iya. Ini kita ada yang dari Indonesia ya wayang golek Wayang gitu. Nah, kayak gitu sih kebetulan. Akhirnya kita buat juga mulai dari packaging itu mereka di sana pakai karung Mas Aji. Oh. Penjualannya kan sayang ya. Sayang banget ya. Akhirnya kita buat inovasi pakai kita buat packagingnya, desainnya, sampai kita buat juga itu ada kartu bermainnya Mas Aji di dalam Oh, packagingnya. oke. Kartu yang kayak gunting batu kertas kayak gitu-gitu, tapi di dalamnya juga kita bisa scan lewat HP itu seperti kartu boboiboy kalau teman-teman tahu. Iya. Kalau di scan tuh ada boboiboynya muncul. Mm-mm. Nah, itu kita juga ngebuat AR seperti itu di kartunya gitu. Oke. Kita juga ngebuat di dalam packagingnya itu ada scan QR mengenai animasi cerita dari si wayang ini, kayak Rahwana tuh sebenarnya berantem ya sama si Cepot kayak gitu-gitu sih, yang perebutkan apa sih itu kita ceritakan gitu. Menarik banget ya. Jadi kita bukan cuman sekedar mainin wayang Iya, doang gitu. enggak. Tapi kita juga akhirnya bisa jadi tahu cerita Betul. dari masing-masing pewayangan itu mungkin ya. Betul. Oke, keren. gitu. Dari yang tadi udah diceritakan gitu kan, ini di desa Bojongkoneng gitu ya. Gimana sih caranya tim Lintang berbaur dengan masyarakat di sana gitu? Karena kan dengan yang tadi diceritakan Lintang bahwa di sana berpotensi sebenarnya ya. Betul. Iya. Oke, sebenarnya kalau misalnya berbaur itu dulu tuh cukup sulit banget nih Mas Aji di Iya, awal-awal. apalagi masyarakat desa tuh kan Iya, bener. sangat luas juga, kemudian betul juga banget. ya pasti ada tantangan Iya, gitu. betul banget. Jadi waktu awal banget itu kita survei sebenarnya agak tidak di awareness-nya kurang ya gitu, pihak dari desa mungkin mikirnya kita nih seperti KKN tapi kok nggak nginep di sana Oh, gitu. Jadi iya. awareness-nya kurang, kayak ini orang sebenarnya ini mahasiswa ngapain ngerugiin mereka aja kah gitu kan. Mungkin juga masih apa ya, di masyarakat itu masih asing kali ya Betul istilah kayak banget. PUMN dan lain segala macam gitu ya. Iya, betul banget. Sampai pada akhirnya kita berjalan seiringnya waktu. Jujur ini menjadi salah satu apa ya? Kesulitan terbesar di dalam PUMN kami sih, karena kan itu juga salah satu kunci keberhasilan PUMN ya, warga-warga sekitarnya aware ya sama Iya, program ini betul, gitu betul. kan. Itu juga jadi salah satu indikator keberhasilan PUMN kita gitu. Sampai pada akhirnya awal-awal tuh kita tuh tidak dipedulikan di sana di PUMN ini, karena mikirnya mungkin nggak jelas dibanding KKN yang lain kan. Di sana juga Iya, banyak KKN yang tadi betul, dibilang betul. gitu. Mereka lebih aware sama anak-anak KKN di sana. Jadi PUMN tuh kayak kita mau minta tolong untuk bertemu ngobrol aja tuh susah. Terus juga mau minta tolong ada acara nih, kita mau sosialisasi itu susah banget awal-awal Iya. gitu. Sampai pada akhirnya kita mikir
oh nggak bisa kayak gini, masa kita harus nunggu-nunggu terus sampai Betul. nanti kita nggak berjalan dong gitu, Mhm. tidak sesuai timeline yang sudah dibuat, tidak sesuai sama milestone yang udah kita buat gitu kan. Sampai pada akhirnya ya udahlah kalau gitu kita berjalan aja dulu sendiri deh gitu. Iya. Akhirnya kita berjalan, kita melalui pengrajin terus-terusan, walaupun Mhm. pengrajin wayang dan BUMDes ini tuh itu tidak terlalu terkait sama si desa tersebut awalnya Oh, gitu. Jadi oke. kita ke BUMDes terus ke BUMDes sampai akhirnya mungkin kita tuh sampai akhirnya melihat kayak ya udah deh, kita waktu itu diganti pihak ketiga dari si desa ini, kita ganti Mhm. gitu. Akhirnya gimana caranya tetap bisa ngobrol sama pihak-pihak desa, karena kan kita juga tetap perlu izin ya kalau mau ngadain Iya, sosialisasi betul. gitu. Mhm. Akhirnya kita nggak maksakan gimana caranya sosialisasi harus tetap ada gitu kan. Iya. Akhirnya itu harus sosialisasi ke masyarakat desa. Kita ambil momen-momen dimana masyarakat desa itu kumpul Mas Aji gitu, karena Iya. saking susahnya ya untuk kumpulin masyarakat desa gitu kan. Akhirnya kita kumpulin masyarakat desa itu ketika 17-an Mas Aji, Oh, acara 17-an. 17-an. Nah Aku ketika ingat nih ada video dari Lapangan oke Irfan oke Lintang oke. yang kayak ada acara-acara Iya gitu. betul betul, itu Oh, seru itu berarti banget seru sih. banget sih, aku Iya lihat seru videonya. banget ya. Mereka pakai kostum-kostum Pakai gitu Mas kostum-kostum. Aji ya. Mereka pawai sih Iya. teman-teman, itu seru banget memang. Mhm. Itu kita alhamdulillahnya kita tuh waktu itu karena Bojongkoneng ini jauh ya Mas Aji ya. Itu di Padalarang Mas Aji. Pada larang ya? Iya jauh banget gitu Iya. teman-teman. Jadi kalau kalau kita jadi pada saat itu kita mau ngambil si acaranya itu pagi Mas Aji. Mhm. Tapi kan eh, tidak mungkinnya ketika kita buat acara gitu kita harus persiapan gitu ya Mas Iya, Aji ya, betul. bolak-balik terus pagi malam gitu. Mhm. Waktu itu tuh ada sedikit keraguan sebagai saya mungkin juga tanggung jawab saya mungkin lebih besar ya Iya. sebagai ketua, jadi mungkin takut nih kalau Mhm. misalnya ternyata anggota kenapa-napa terus juga di tanda tangan juga kenapa-napa. Akhirnya Mhm. minta izin kepada Dikti saat itu ketika kita lagi sosialisasi sama Dikti, minta izin apakah diperbolehkan untuk menginap gitu ya, dan pada saat itu diperbolehkan ternyata gitu. Diperbolehkan. Oke. Kemudian kita minta ke dosen pembimbing gitu, dosen pendamping, apakah bisa ikut mendampingi di sana gitu. Dari dosen pendamping itu bilang oh iya bisa, boleh, silakan gitu. Oke. Ayo saya antar gitu kan. Kemudian waktu di sana itu ternyata kita pagi-pagi udah ngumpulin nih Mhm. masyarakat desa itu udah bener-bener pawai gitu dari pagi ya Mas Aji. Wah Iya. gila itu Kebayang sih rame kalau banget. misalkan 17 Agustus ya, biasanya di desa-desa emang lebih rame di wilayah-wilayah perkotaan Iya gitu. Itu betul pasti betul betul. antusiasnya luar biasa sih. Antusiasnya luar biasa banget. Sampai akhirnya lagi 17-an itu kita keliling Mhm. satu-satu, kita keliling, kita bagiin brosur, kita bilang kalau ini tuh ada program ini, nanti kita bakal bikin sosialisasi sendiri, kita Mhm. bilang gitu. Sampai ada beberapa ya namanya juga perlu sesuatu yang menarik ya untuk Iya, suatu betul. acara gitu. Kita menarik gimana, nanti bakal ada hadiah nih kalau misalnya kalian ikut ke sana nih gitu. Teman-teman ikut ke sana bakal ada hadiah di mana kalau teman-teman bisa jawab pertanyaan gitu kan. Itu menjadi menarik ya untuk Iya, teman-teman pasti semua gitu. Iya. berlomba-lomba Iya mendapatkan berlomba-lomba, hadiah. betul banget. Terus ada marketingnya tetap Iya. dikit ya teman-teman. Iya bener kan. Akhirnya ya udah dari sana, dari setelah 17-an itu akhirnya Mhm. 3 hari kemudian beberapa hari kemudian kita buat acara di sana di desa, itu sosialisasi bareng sama Mhm. masyarakat desa di sana. Itu kita kerjasama juga sama Karang Taruna di sana. Sama Karang Taruna, banyak juga Karang Taruna yang datang dan antusiasnya terhadap si wayang ini ternyata rame banget Mas Masih Aji rame banget ya di sebenarnya sana. gitu kan. Cuman karena banyak yang nggak tahu aja gitu. Oh, Jadi oke. gitu tantangan terbesar dari si pihak desa tuh sebenarnya di sana, itu paling terbesar sih menurut kami, Mhm. karena sulit untuk ngobrol sama pihak desa tuh waktu itu sulit banget. Jadi agak tricky juga sih di sana. Iya, oke, meskipun tadi di atas kesulitan kelompok Lintang gitu ya, tim Lintang, tapi akhirnya bisa juga menaklukkan warga desa di Pihak sana ya, desa, iya pihak betul desa betul. juga, dan akhirnya kegiatan tadi juga berangsur-angsur bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Alhamdulillah, Oke, alhamdulillah. tadi kan ada sosialisasi ya. Selain sosialisasi ada kegiatan apa lagi sih selama pelaksanaan POMN dari awal mungkin ya? Oke Dari oke. tadi diceritakan juga ada apa namanya? Datang yang pertama Iya yang survei. survei, kemudian ada sosialisasi. Selain itu Betul. apakah ada kegiatan lain?
selama Untuk kegiatan pelaksanaan? lain, kita banyak sih kalau kegiatan-kegiatan seperti itu ya, karena kan, indikator keberhasilan itu ada banyak ya Mas Mhm, Aji gitu, apalagi kita ngambil ekonomi kreatif di mana mhm. sebenarnya kalau ekonomi kreatif ini ada salah satu indikator harus ada kenaikan, pendapatan dari si BUMDes Oh tersebut iya, gitu. betul betul. Jadi selain survei, sosialisasi, kemudian kita menarik, masyarakat tuh harus aware sama program kita yang akhirnya Mhm, terjadi tadi, terimplementasikan. Itu kita juga ngebuat, gimana caranya tetap naik nih gitu si pendapatannya gitu. Jadi kita, ngebuat banyak sih di sana gitu, acara-acara lain kayak kita, melakukan penjualan gitu, kita iya. melakukan penjualan juga. Jadi kita itu ke pasar Mas Aji, kita ke Jadi pasar. penjualannya masih, eee, apa ya, orang ke orang gitu ya? Iya, jadi kita, Heeh. by e-commerce ada Mas Haji. Oh Ya, ada kita juga, by mhm, e-commerce, by sosial media. Kita semua pakai sih sosial mhm, media sebagai soft selling, kita juga pakai untuk penjualannya, tapi untuk hard selling juga gitu. Jadi kita survei nih Mas Haji nih mhm, agak seru juga gitu, menjadi, pembelajaran buat teman-teman pada saat itu ya mhm gitu. mhm. Nggak disangka-sangka sama teman-teman kalau ternyata, melakukan penjualan sesusah itu ya ternyata gitu. Jadi waktu itu kita, ada survei nih Mas Iya Anji, serunya itu kita survei ke, mmm, tempat apa ya saya lupa, pokoknya satu pasar di mana itu pasar, iya. isinya toko mainan gitu, toko mainan Oh, mhm berjejer mhm. gitu. Terus, kemudian kita ke sana untuk, mengajukan proposal, "Boleh nggak ya nitip mainan di Nitip mainan gitu sini?" ya, Gitu. mhm mhm, Nitip, ini nih, apa sih namanya, wayang Lego, itu mhm. ditolak terus-terusan Mas Anji. Berapa kali tuh Wah, ditolak? itu bisa dibilang, 1 doang yang ada Mhm, awareness untuk kayak, mungkin nanti ditanya dulu kali ya gitu sama bosnya mhm gitu, mhm. tapi boleh deh, boleh ditaruh dulu di sini aja proposalnya gitu. Jadi Lintang tuh datang ke toko per toko Iya, kayak gitu? toko per toko kita Wah, datangin keren banget satu-satu. perjuangannya. Iya, jadi terus kita ditolakin kayak, ada yang bener-bener kita baru Mhm, masuk kayak, enggak," gitu, dikira kita iya. minta-minta kali Mhm, ya gitu. Jadi dari situ kayak, aduh susah banget nih kayaknya. Akhirnya kita bener-bener yang, belajar 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 dari situ sampai akhirnya ada temen yang kayak, "Duh udah nih kita nggak bisa," ada yang nyerah juga ya iya, pada saat itu mungkin mhm, ya, mikir kayak udah capek ditolakin mhm, terus akhirnya kayak, "Ayo teman-teman kita bisa gitu," iya, yang pada akhirnya ya udah deh kita melalui, nanti kita coba lagi nanti gitu untuk ke toko mhm, mainan gitu kan. Karena sebenarnya di toko mainan itu kan juga kalau orang lihat, "Oh ada wayang ini kan enak juga ya Mas Aji," untuk mhm, orang-orang memperkenalkan itu kan enak betul betul. juga gitu. Sampai akhirnya kita, kita kita juga berjualan di anak-anak Telkom itu pada pada beli Pada juga beli. Mas Aji Wah, gitu. keren banget. Gitu Jadi nggak sih. cuman di desa sana aja ya, tapi bisa bawa, eee, karya tersebut keluar dari Iya desa justru itu sih pengennya, Mojokerto. Oke mhm. oke. Mulai dari sosialisasi, terus tadi juga, ke pasar-pasar. Ada nggak sih kegiatan lain yang langsung, mungkin kayak langsung ke masyarakatnya gitu, kayak, "Gini loh cara bikin wayang Legonya." Oke. Iya, itu. Oke, sebenarnya kita waktu itu ada ngadain salah satu acara namanya, Mhm. kelas wayang, Kelas wayang. iya kelas Oke. wayang. Jadi, teman-teman itu yang, kemarin sudah mulai aware gitu mereka datang ke acara tersebut, kita kita ngasih, buat mereka buat grup, akhirnya Mhm. kita kasih kasih wayang-wayangnya, Mas Aji kita kasih wayangnya, gimana cara merakitnya itu kita Oh, mhm ajarin, mhm. gimana cara, merakit, terus juga gimana cara mereka makein bajunya, kayak gitu-gitu tuh mereka seneng banget kayak, "Oh ini ternyata gini gini gini," Iya, gitu. Ternyata betul. tuh, nggak gampang juga untuk Mhm. ngerakit, wayang tersebut gitu. Itu ada yang secara turun langsung akhirnya mengajari mereka, itu pada saat kelas wayang tersebut. Kemudian alhamdulillahnya juga pada saat kelas wayang tersebut itu ada, Hima Tradia gitu Iya. kan, himanya Teknologi Resa Multimedia itu, melakukan bina desa di, desa Oh, kami berbarengan gitu, juga ya. berbarengan juga. Jadi kita Iya. bareng-bareng waktu itu bina Mhm. desa gitu ya, eee, mereka antusiasnya sangat sangat Mhm. sangat amat keren banget sih gitu, bareng sama sama ini ya, sama pihak-pihak desa gitu, sama warga Iya. desa, mereka nyatu Mas Mhm. Aji gitu sih. Itu Iya. yang langsung seru banget berkaitan dengan pihak-pihak desa saat Mhm. itu sih, gitu. Jadi membantu juga ya dengan tadi Iya ada, betul, dari Himatredia ya betul langsung, betul. bina desa juga, kebetulan juga tim Lintang lagi di sana juga ya Iya sedang ada betul. project-project. Nah kalau boleh tahu dari,
proses pembuatan wayang Legonya nih, aku penasaran banget. Kenapa Iya, kenapa kayak tuh? gimana sih prosesnya, Oke. itu dilaksanakan di sana kah atau dibuat di kampus nih? Oke, kalau secara produk Mhm itu sebenarnya kayak wayang, mhm. baju itu kita buat di sana Mas Haji, Oh, gitu. Kita benar-benar sering itu ke sana, kayak seminggu tuh pasti harus ke sana gitu. mhm Kita kita setiap saat itu kita buat si wayangnya gimana kita gimana ini biar nggak ada celah untuk kesalahannya gitu ya. mhm Gimana caranya orang-orang biar mereka tahu cara ngerakitnya gitu. Dan kemudian tidak ada celah untuk ini gampang rusak ini itu biar nggak ada gitu. Untuk produk wayangan tersendiri kita buat di desa langsung karena kan kita juga perlu bimbingan dari eh, BUMDes-nya di iya, sana gitu, perlu bimbingan dari pengrajinnya gitu mhm kalau soal wayang. Tapi kalau untuk soal kayak tadi AR kartu, mhm desain terus 3D, AR, packaging itu kita buat di kampus sih kebetulan karena kan mhm kalau di kampus mungkin lebih fleksibel juga ya waktu mhm maupun mhm. tempat gitu. Itu sih. Oke, masih penasaran nih sama hasil, wayang Legonya gitu ya, karena masih ngebayangin wayang Lego gitu ya. Itu terbuat dari apa? Dari Oke, kalau misalnya terbuat dari apa, sebenarnya sama sih Mas Aji. Kita buatnya sama-sama dari kayu ya. Kita oh, sama-sama buat dari kayu albazia gitu, mhm, sama-sama dari kayu yang bagus gitu. Cuman yang membedakan hanyalah cara bermainnya mungkin mhm, kemudian ini dirakit gitu. Kalau untuk bahan-bahannya itu sama aja sih Mas Aji, sama aja terbuat ya dari berarti ya? apanya sama aja. Cuman mungkin ukurannya kita buat bisa menjadi pas gitu untuk di tangan, kita rakit Oh biar iya, pas gitu. Itu sebenarnya yang membedakan dari wayang-wayang lain gitu. Karena justru lebih sulit ya ngebuat wayang ini gitu. Karena kan kalau wayang-wayang yang iya, biasa tuh besar gitu ya. mhm, Karena kan kalau misalnya kayak gini detailingnya tuh harus iya harus bener-bener bener-bener detail gitu ya banget ya, detailnya, pelan-pelan gitu matanya, mhm. gitu-gitu sih. Oke, jadi tim Lintang itu langsung turun, Langsung turun ngukir langsung gitu ya, iya ngukir gitu. bagi Tapi cerita nggak iya, soal, boleh. aku jujur masih penasaran banget gitu, sama, eee, wayang Mhm, Lego itu gitu. oke. Jadi tim Lintang itu langsung, eee, mulai dari proses awal sampai proses akhir, mulai dari bikin apa, bikin ukiran Iya, gitu-gitunya itu langsung tim Lintang turun? iya langsung dari tim sih gitu kebetulan. Cuman untuk kayak Mhm ngegambar si kepala si mahkotanya itu mhm. kan agaknya tricky ya, bahaya kalau sampai salah dari teman-teman gitu Iya kan gak betul, boleh ya, mhm karena kan itu kan udah udah patokannya emang udah harus seperti itu. Itu biasanya kalau misalnya kayak kayak yang gak boleh itu kayak mahkota, terus mhm. kemudian wajah itu tuh eh, dari dari BUMDes atau dari pengrajinnya langsung Mas Aji Oh karena langsung, itu nggak boleh sampai salah ya iya, kalau kayak gitu gitu. Jadi nanti malah jadi beda bentuk. iya, jadi beda bentuk, takutnya menyong sini, menyong sana gitu kan. Iya betul betul Takutnya betul. bukan jadi Heeh, Lego, takutnya malah jadi yang lain-lain lain kan bahaya ya. oke oke, Akhirnya dari mhm situ kita sepakat untuk kita tuh ngebantu ngecatin badannya aja gitu, kayak badan, tangan oh, gitu. Kita bantu mhm ngecat, ngukir, ngebor gitu. Itu kita bantu yang memang nge- nggak apa-apa kalau ada sedikit perbedaan oh gitu iya sih, iya kayak betul betul, baju kita mhm jahit sendiri, kita lem sendiri gitu. Itu mhm yang teman-teman bantu tuh di sana gitu. Terus kita juga ngesil ngesil si produknya, mhm kita buat packagingnya, kita pack gitu. Itu tuh dari kita sendiri. Mungkin kalau misalnya kayak dari mhm ngukir mhm, ke mahkota, yang wajah itu dari pengrajinnya kalau yang sendiri sih detail-detail Mas mungkin Haji. dari Iya, pengrajinnya dari langsung ya, pengrajinnya karena langsung. kan, ini wayang golek ya, karakter Betul, gitu jadi karakter nggak boleh iya, gitu. udah ahli gitu Iya kalau yang betul di harus sana, oke. ahlinya gitu Eee, sih. masih inget gak Lintang dari yang tadi yang, wayang Lego itu, Oke. terjual berapa selama pelaksanaan PWMN itu? Oke, untuk terjual Kira-kira deh. oke kira-kira ya. Lintang nggak hafal Mhm. betul tapi nyampe lah sekitar 100 ya. Wah, Itu nyampe keren sih keren, heeh. alhamdulillah gitu. Iya, Nyampe lah mhm. hampir 100 tuh nyampe. Karena kita juga ada 4 karakter Mas Aji Oh, ada 4 gitu. Itu ada karakter. Rahwana, Sinta, terus kemudian ada Cepot, Cepot, satu lagi itu temennya Sinta yang cowok. Lupa kan? lupa. Saya juga Lupa. lupa siapa ya. Lagi Gimana inget nih itu. lupa nih? Biasa dulu kalau masih kecil
sering diceritain, Iya. wayang-wayang gitu. Lupa siapa ya namanya Sinta. Iya gitu, itu ada Ya 4 pokoknya kan ada 4 ya? Iya ada 4, ada Cinta, Oke. Ramona, Cepot, satu lagi saya lupa. Mhm. Oke, tadi selain di e-commerce terus juga, datang ke pasar-pasar gitu ya Iya. untuk pasarkan gitu. Ada langkah lain gak ada sih dari tim Lintang atau berfokus di kedua itu saja? Jadi waktu itu Mhm. sempat untuk berpikir, pengen masukin ke tempat-tempat pariwisata Oh gitu, iya karena kan betul. kalau di tempat pariwisata orang-orang luar ya yang Mhm justru mhm. melihat itu, "Oh ini apa?" Mhm gitu, ingin dijadikan, koleksi mhm. sama mereka, tapi ternyata itu, timeline kita nggak cukup karena kan Oh kita juga iya. perlu proposal yang sangat amat sudah fiksasinya Mhm. bener-bener udah harus keren gitu ya, Mhm mhm. proposalnya harus udah keren, produknya juga harus udah bener-bener, jadi banget, padahal waktu itu tuh kita juga masih mikir proposalnya masih juga kurang gitu untuk Mhm mhm. kita, Betul. masukin ke pariwisata. Nah, pariwisata tuh harus bener-bener ini Iya banget ya betul. gitu. Harus, persiapan secara matang gitu, Betul. apalagi, kalau yang kita ketahui itu kan di Padalarang ya, daerah KBB, Kabupaten Bandung Barat, emang sebenarnya cukup banyak banget wisata di sana Iya, gitu ya. betul banget. Tentunya bisa jadi, potensi buat mungkin hasil karya tadi dari tim Lintang bisa, berkembang lagi. Tapi mudah-mudahan, ke depannya juga dari masyarakat, desa, Bojongkoneng tadi ya bisa mungkin sama mereka juga dikembangkan lagi ya. Oke. Selain, tadi dari hasil, eee, apa ya, ada yang dijual gitu, ada hasil lain gak sih dari tim Lintang yang sudah diperoleh selama pelaksanaan POMN? Oke, mungkin kalau misalnya secara kinerja, secara Mhm produk kita pasti, akhirnya terimplementasikan sih, alhamdulillah semuanya itu terimplementasikan, mulai dari produk, mhm yang pengen di proposal seperti apa itu terimplementasikan, mulai dari AR, 2D, 3D, kartu, packaging itu semua terrealisasikan gitu. mhm. Cuman, justru menurut kami gitu ya, Iya, selama PMN ini berjalan itu secara karakter kita terbentuk juga sih, karena iya kan kita, di betul. desa Mhm menghadapi orang-orang yang, berbeda gitu ya, pasti kita gimana caranya menghadapi ngobrol sama pihak desa yang seperti ini, ngobrol sama warga desa yang seperti ini, terus juga menghadapi gimana kita kalau di sana tuh ya susah mau apa-apanya karena mhm desa kan jauh kemana-mana Mas Aji, itu benar-benar di pedalaman banget, kayak kita harus, gimana bertahan, gimana mhm. caranya kita bertahan tanpa harus memperlihatkan kalau kita tuh sebenarnya aduh pengen ini gitu, aduh di sini nggak ada air, susah banget air Oh gitu, iya, iya sedih susah air. air, kita mau Oke. sholat juga Mhm susah gitu. Terus juga ya gimana waktu itu juga pernah yang sempet, menginap itu mhm. bener-bener juga jadi pembelajaran buat teman-teman gitu, kita mau nginep itu bener-bener kotor banget gitu, kita harus bener-bener, kerja sama untuk mau tidur aja kita harus bener-bener sebersih-bersih itu dulu ya Mhm Mas Aji ya gitu, bersih-bersih sampai, pada gatal-gatal gitu, itu kita serunya sih di sana ya, karena mhm. akhirnya karakternya kita terbentuk, gimana caranya menjalin kerja sama, supaya kita, misalnya ada perbedaan pendapat nih, gimana caranya proker tetap berjalan tapi perbedaan pendapat ini tetap diutarakan dan didengar satu sama lain Iya gitu. betul. Jadi, Gitu sih. selain hasil yang tadi ya, mungkin ada, hasil-hasil yang sebenarnya tidak terlihat, tapi dapat dirasakan gitu ya. Betul banget sih. Iya, mulai dari kerja sama tim, Iya, mungkin terus, tanggung jawab dan, betul. masih banyak. Banyak banget. Iya, karena memang, kita turun ke masyarakat gitu, dengan ciri khas masing-masing, dengan perbedaan masing-masing tentunya diperlukan, apa ya, penyesuaian Betul. dari masing-masing kelompoknya. Benar. Oke. Tadi diceritain juga ya, Lintang juga, akhirnya sempat menginap di sana untuk, istilahnya untuk kepentingan nih biar bisa terrealisasi gitu Betul ya banget prokernya. Mas Egi. Oke, berapa lama itu nginep di sana? Oh, kita cuman sebentar sih, Cuman sebentar? cuman Mhm. sehari doang, Oh sehari semalam doang? Mhm doang sebenarnya. Cuman ketika semalam itu ya, mungkin karena kita datangnya pagi gitu kan, mhm langsung langsung mengerjakan semua hal-halnya gitu ya. mhm
Itu kita ngerjain banyak hal di sana, tapi jadi kita juga sebenarnya kita nggak tidur juga nginep gitu sebenarnya Mas Aji. Begadang udah pasti sih. Begadang sih sebenarnya gitu. Iya. Cuman dari situ juga jadi kerasa oh gini desa gitu, oh gini suasana desa ketika di malam hari, di pagi-pagi. Sebuah kita juga pagi-pagi kita senam bareng sama warga-warga desa karena kalau di sana itu pagi-pagi pasti senam gitu. Oh iya, itu bisa jadi bonding juga ya Oh, buat jadi bonding. buat ke warga desanya Iya, itu gitu jadi ya. justru kita nginep itu nyari bonding ya Mas Aji Iya, ke betul. warga desa Karena sebenarnya. memang karena Dari saya juga desa. pernah KKN ya, memang yang cukup sulit itu sih bonding sama masyarakatnya ya, Betul. karena kita datang membawa proker misalkan, Iya. sedangkan desa tersebut juga mereka juga kayak istilahnya udah punya nih program-program desa tersebut gitu. Sih. Tapi emang bisa jadi apa ya, pengalaman yang berharga yang mungkin bisa bermanfaat banget nih ke depannya. Oke. Dari proker yang tadi dibawa oleh tim Lintang, apa sih harapan ke depannya gitu setelah dilaksanakannya proker tersebut di desa tersebut gitu? Oke, sebenarnya untuk harapannya pasti ya untuk di sana tuh setelah kita melakukan hal tersebut, terus kita juga menginovasikan hal tersebut, pengennya terus berjalan ya Mas Aji, karena kan kita juga ngasih segala-gala tempatnya, misalnya kayak gimana sih menjalankan si e-commerce-nya, kita Iya, juga betul. ngasih account-nya itu ke pihak desa sana, terus juga ke BUMDes-nya kita kasih e-commerce-nya, kita kasih juga nomor-nomor telepon yang tadi di toko mainan kita kasih juga ke mereka seandainya mereka masih butuh untuk didistribusikan gitu, distributornya gitu di kita ada gitu. Terus juga kita kasih juga cara buku panduannya itu kita kasih ke BUMDes. Harapannya ketika kita ingin kita kasih itu, kita ingin mereka terus menjalankannya gitu ke depannya, mau ada atau tiada kita gitu di sana harus tetap terjalani gitu sih. Wayang tersebut tetap harus berjalan ya gitu, karena sayang banget, karena menurut kita itu sangat amat potensial kok untuk dibawa keluar di desa tersebut gitu, dibawa dari keluar desa tersebut tuh sangat amat potensial menurut kami gitu. Iya betul ya, apalagi wayang golek khas gitu ya. Terus dibalut dengan lebih modern, terus dibawa keluar kan itu bisa jadi apa ya, istilahnya jadi kebanggaan buat desa tersendiri lah ya. Betul. Apalagi mungkin nanti bisa berkembang lebih besar lagi kayak gitu. Amin. Oke. Ini buat teman-teman semua juga nih, buat mungkin nanti ada adik tingkat dari Lintang Oke. juga yang mau ikut POMN. Ada Oke. tips and trick gak sih? Gimana nih caranya biar bisa tembus gitu? Kalau misalnya tips and trick buat bisa tebus, kita kan gak ada yang tahu ya penilaian yang benar-benar signifikannya seperti apa gitu. Cuman untuk teman-teman jalani semua proses yang ada gitu, jangan sampai terlewatkan gitu. Pertama-tama percaya terhadap tim kalian. Jangan dari awal kayak nih mah timnya kayaknya nggak akan bisa lolos deh kalau kayak gini gitu. Itu jangan, teman-teman. Percaya aja kalau tim kalian itu bisa kok maju sampai ke final, bisa kok maju sampai pendanaan gitu. Mau apapun lombanya, percayalah sama tim kalian gitu. Terus juga kalian juga jangan sampai menghilangkan kepercayaan mereka terhadap kalian gitu, buat kepercayaan mereka gitu, buat trust kalian terhadap mereka. Terus juga administrasi itu sebenarnya yang paling penting, karena menurut Iya, aku betul. itu paling digampangin sama orang-orang, tapi ternyata itu paling penting dan paling tricky gitu teman-teman, karena berawal dari proses administrasi sampai akhirnya baru berjalan ke proses implementasinya gitu teman-teman. Kalau misalnya administrasinya udah nggak benar gitu, teman-teman diminta untuk apa surat ini apa surat itu nggak terupload, kan juga kita bingung ya mau meloloskannya seperti apa ya Mas Aji ya gitu. Jadi yang penting itu administrasinya pertama, terus juga trust teman-teman kalian, tim kalian, terus juga jangan sampai ketika berjalannya si proker kalian atau lomba kalian tadi itu mogok di tengah jalan teman-teman gitu. Percaya aja kalau misalnya tiba-tiba lagi burn out nih ya Mas Aji, terus mereka pengennya kayak aduh gimana nih, itu ya udah nggak apa, rehat sebentar, tapi jangan sampai lama banget, jangan terus sampai burn out, dilupakan jangan sampai ya tujuannya. dilupakan gitu, tetap harus dijalankan juga gitu teman-teman kan, karena menurut aku
nggak ada tricks and trick yang khusus gitu untuk lolos sampai ke tahap pendanaan, cuman ikuti aja semua alur yang ada, ikuti semua proses gitu, mulai dari proses dari eksternal maupun internal gitu. Jadi ikuti aja prosesnya, dan teman-teman please kalau ikut lomba itu seru banget, jangan sampai mikirnya lomba tuh harus pintar harus ini, enggak juga sebenarnya. Yang penting kaliannya juga percaya diri, terus kalian juga pengen gitu ya Iya teman-temannya. betul. Itu sebenarnya lomba tuh enak banget karena kalau di FIT itu bisa dikonversi Mas Aji, lagi-lagi sebenarnya itu Iya, sih. banyak ya manfaatnya sebenarnya Iya, buat banyak ikut banget lomba. manfaatnya. Jadi buat teman-teman semua nih yang masih bingung gitu, ikut lomba jangan, ikut lomba jangan, mending ikut, manfaatnya banyak banget gitu. Contohnya juga tadi juga ada disebutin sama Lintang apa aja sih manfaatnya gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih, Mas Aji. selama pelaksanaan PWMN dari awal sampai akhir, apa sih yang paling berkesan buat Lintang gitu? Oke, yang paling berkesan sebenarnya mungkin kalau dari salah satu tim aku mungkin berbeda-beda kalau ya, Iya. karena kebetulan mereka juga udah pada pulang nih gitu. Ini udah mau liburan. Iya, udah mau liburan nih. Kalau hal paling berkesan dari tim kami, mungkin ini juga salah satu paling berkesan tim kami ya. Karena tervalidasi lah gitu. Aku juga Iya. nanya satu-satu gitu. Itu ketika si wayang packaging itu terrealisasikan dan terjadi, teman-teman. Itu benar-benar kita ngebuat, ini serius nih kita yang buat jadi. Itu benar-benar di hati tuh ngerasa kayak wah, ngerasa terbalaskan gitu, terbayarkan kerjanya selama ini ya Mas Aji ya. Ketika jadi nih hasil si wayangnya jadi, terus packagingnya kecetak, 3D-nya pas kita tes juga ada gitu, jalan, Iya. animasinya berjalan juga, ceritanya oke. Terus kita minta testimoni dari teman-teman, terus teman-teman bilang bagus banget, keren banget. Itu yang ngebuat kita kayak aduh, bener-bener terenyuh banget gitu waktu itu. Itu ada satu momen berkesan ketika kita buat e-commerce gitu. Iya. Ketika kita buat e-commerce, terus kan nama tim kami Waiku ya. Oh iya, Waiku. Wayangku Oh, gitu. itu tuh Waiku tuh wayangku. Wayangku. Nah, ketika kita ngebuat Waiku, terus di e-commerce-nya itu sudah terrealisasikan, itu kita teriak kayak wah keren banget dikit. Waiku ada di Shopee gitu. Ini Waiku ada di Shopee. Waiku lihat banyak orang itu sih yang benar-benar ngebuat ternyata tuh ketika banyak orang tahu tentang si Waiku, ketika si Waiku ini benar-benar jadi gitu sih yang ngebuat paling berkesannya di antara semuanya. Iya. Kebayang sih perjuangan dari awal sampai akhir itu berbulan-bulan, hampir 1 semester, akhirnya beres juga Iya, gitu ya. betul Tentunya itu hal yang bermanfaat, kemudian juga yang berguna untuk kedepannya gitu. Oke, pesan-pesan mungkin buat teman kelompok Oke. dari Lintang dan juga mungkin buat FIT sendiri nih. Oke, mungkin buat teman-teman kelompok, gak nyangka banget sih teman-teman kalau sampai di titik ini. Keren banget, bangga banget sama semua momo-momonya di kalian. Mungkin gak bisa disebut satu persatu, tapi benar-benar bangga sama semua divisi yang ada gitu. Gak terkecualikan dari kalian semua, gak ada. Bener-bener aku meminta maaf banget sebagai ketua, banyak banget kurangnya. Terus juga kita juga masih sama-sama belajar ya teman-teman, tapi kalian juga tetap berusaha untuk gimana caranya Waiku ini beres tapi sempurna gitu beresnya. Makasih banyak banget buat dedikasi kalian di PMN maupun di Waiku ini. Semoga nggak kapok-kapok lah buat ikut lomba, nggak kapok-kapok buat terus-terus nyoba-nyoba hal baru gitu. Semoga kalian semua merasa banyak dapat pembelajaran, terus juga merasa puas sama hasil Waiku tersebut, mau dari secara personal terhadap satu dan ke yang lainnya, ataupun secara produk yang jadi gitu teman-teman. Makasih banyak banget buat semuanya, semoga Waiku terus berjalan ya teman-teman. Oke, kalau gitu buat Iya. FIT paling FIT makasih banyak buat semua supportnya, itu benar-benar berpengaruh banget buat kita semua. Buat tim Waiku itu benar-benar berpengaruh banget gitu kan. Gak nyangka kalau FIT itu support itu buat lomba-lomba teman-teman.
job banget, good job buat Oke, FIT. kita Sama-sama. kasih tepuk tangan dulu dong buat tim Lintang. Keren banget nih, dari yang udah diceritakan tadi banyak banget pengalaman dan juga hal-hal yang bisa diambil nih, yang tentunya mungkin bisa jadi bakal juga buat teman-teman semua nih yang nanti mau ikut lomba. Ya, mudah-mudahan juga ada bakal ke depannya ya. Amin, amin. Oke, siap. Makasih banyak Lintang sudah Makasih banyak berkenan juga Mas hadir di Aji. Povit. Iya, terima Mudah-mudahan kasih nanti banyak. kita bisa berbincang lagi. Oke, Mungkin di amin. lomba-lomba yang lain nanti Oke, kalau gitu. narasumbernya Lintang lagi. Amin. Ya, Ya, jangan bosan-bosan lomba kan. Enggak kok, nggak bosan lomba. Oke. Insya Allah mau ikut lomba lagi. Mantap, lomba apa nih, ada bocoran? PKM. Oh iya betul. Iya, Oke. lagi-lagi sih PKM sih. Siap, semangat ya. Iya. Mudah-mudahan lolos juga lah Amin, PKM. amin, amin. Amin. Oke, Oke. sekali lagi makasih banyak Iya, buat Mas Aji, Lintang. Salam makasih juga buat banyak buat teman-teman waktunya. semua ya yang Oke. mungkin udah pada mudik. Iya Iya. benar. Oke, thank you, Oke. seru banget sih Mas Aji. Thank you. Oke. Demikian Sobat FIT perbincangan saya bersama Lintang Putri Darmanto yang merupakan ketua dari tim POMN Meta Labs. Sampai jumpa di episode selanjutnya.